Jadi memang Allah itu mengatur sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya tuh harus seimbang Kakak Suja. Alhamdulillah. Ya Ramukallah. Jangan dikencengin atuh. Jadi semuanya itu harus seimbang. Kehidupan manusia harus seimbang, hewan juga harus seimbang Kakak Suja. Nih, manusia nggak bisa merasakan hawa yang terlalu dingin. Kalau dinginnya terlalu ekstrim tuh tersiksa nggak manusia? Tersiksa. Bisa mati kalau nggak punya alat pelindung diri. Terus kalau misalkan panasnya terlalu ekstrim juga gimana? Ya bisa mateng orangnya. Bisa Bahaya juga mateng. kan? Iya. Nah, manusia itu bisa bertahan hidup di kondisi yang seimbang. Kayak dingin, panas. Iya, harus seimbang itu. Kalau berlebihan tersiksa manusia. Makanya di neraka tuh ada neraka panas, ada neraka dingin. Namanya Zamharir, neraka dingin. Zamhariro. Ya, betul. Dua-duanya itu menyiksa. Zamharir. Walaupun tadinya dari yang panas gitu ya, dipindahin ke yang dingin, bukan berarti jadi siksanya jadi hilang, enggak. Di ke yang dinginin juga karena dinginnya itu berlebihan ya, tetap tersiksa. Katanya neraka Zamharir itu dinginnya dingin banget. Nauzubillahi min dzalik. Ya kalau orang yang ke situ pasti siksaannya pedih banget. Nauzubillahi min dzalik. Kejam, nanti ditembak es. Nah, Allah Maha Pengatur. Allah mengatur manusia itu bisa makan berbagai macam makanan. Berarti kan manusia harus bersyukur ya. Bisa makan daging, makan susu, makan buah, makan apa lagi? Makan Macam-macam banget. Iya, sayur. Coba kalau kucing, Kakak Suja suka perhatiin kucing kan, Fatimah? Kucing itu makanannya apa? Gitu-gitu doang ya? Tikus, ayam, ikan, air putih, udah. Kalau Sama susu kucingnya, udra. kalau kucingnya Pak Haji makannya apa? Ayam doang. Ayam doang, dikasih ikan gak mau. Baru doyan itu kalau dikasih ayam mentah. Makanannya cuma itu doang tiap Kepala hari. Gak pernah minum. Ya cuma makan daging ayam sama air. Bosen gak kalau jadi kucing? Ya iyalah, sudah nggak mau jadi kucing. Coba Fatimah berpikir, coba kalau Fatimah jadi ikan cupang, bosen nggak? Ikan cupang itu kerjanya cuma gimana? Cuma berenang, doang. makan pelet. Udah gitu ya tiap hari ya? Dikasih tempatnya sempit lagi. Iya enggak? Sini kakak. Enggak kucing. Kalau Fatimah sama kakak Suja kan bisa banyak berbagai macam aktivitas kegiatan. Coba kalau ikan itu kerjaannya cuma berenang. Iya. Habis itu makan. Tapi Suja suka berenang. Pengen belajar berenang. Belum bisa berenang. Cuma bisa. Iya. Ah, Ya, belajar lah. cuman. Bagus itu kan olahraga sunnah. Insya Allah. Iya, kan Rasulullah Kedepannya. juga pernah olahraga berenang, lari, jogging. Berenang, memanah, berkuda. Itu harus belajar insya Allah ke depannya. Sudah pengen memanah. Umi juga pengen. Biar sudah bisa perang manahin orang kafir. Sudah pengen perang sama Dajjal. Ya sama Dajjal. Perang sama Dajjal. Sudah pengen balas dendam sama Israel. Palestina juga lah, kan Palestina disiksa terus. Tapi yang nama Palestina kalau udah hari kiamat. Tapi Timur soleh, jangan galak. Ini kan kita sedang mempelajari tentang Allah Maha Pengatur, Maha Kuasa gitu ya setelah menciptakan itu. Contohnya, kenapa Umi tanya nih ya? Kenapa unta hidupnya di gurun? Lalu kenapa ikan hidupnya di air, di laut? Kemudian juga kenapa Kakak Suja dan Fatimah hidupnya di daratan? Nih, sudah kasih tahu. Kan unta kenapa hidupnya di gurun kan? Kan unta sukanya makan kaktus. Kaktus kan adanya di gurun. Loh kenapa kaktus adanya di gurun? Kenapa kaktus nggak hidupnya di laut aja?
kaktus emang suka digurun. Ya kenapa digurun adanya? Karena suka yang panas. Kenapa suka sama yang panas? Karena ya namanya juga tanaman panas. Iya, kenapa tanaman panas adanya di daerah panas? Kok bisa teratur kayak gitu sih? Nih, kalau tanaman hidupnya di panas, kalau di tempat yang dingin pasti mati. Iya, kenapa bisa mati kalau di tempat dingin? Iya kan, tempatnya juga di tempat panas ya bisa mati lah. Ya, iya, berarti kan ada yang mengatur. Iya. Itu kan suatu keteraturan. Mungkin nggak kalau suatu yang sangat teratur itu nggak ada yang mengatur? Mungkin nggak? Itu kan sesuatu yang sangat teratur. Jadi unta itu hidupnya di padang pasir, dikasih matanya juga kan yang bisa kebal dari itu kan, dari badai pasir kan. Coba kakak Suja kalau ada badai pasir tuh matanya merem nggak? Merem lah. Kalau nggak merem, nanti debunya masuk ke mata. Kalau unta tuh beda matanya, nggak kayak manusia. Terus unta juga bisa bertahan hidup lama di tempat yang panas walaupun nggak sering minum. Kalau kita kan udah kehausan kan. Terus juga mulut unta tuh giginya gimana? Bukan giginya, lidahnya ya. Lidahnya itu mulutnya bisa mengunyah duri. Itu kan keajaiban Allah itu. Allah sebagai pengatur. Bidara juga suka dikunyah. Kenapa ikan hidupnya di laut? Kenapa nggak di darat aja? Kan ikan hidupnya di air, nafasnya di air, udaranya ada di air. Kalau di darat mati, cuman ada udara tapi tetap mati. Iya, kenapa mati kalau di darat? Karena ikan oksigennya bukan di darat, tapi di air. Bukan oksigen, kalau oksigen ada di darat semua. Itu bernafasnya? Iya, bernafasnya beda. Kalau manusia nafasnya pakai paru-paru. Kalau ikan nafasnya pakai insang. Betul. Jadi ada juga beda. Ikan yang pakai paru-paru. Ada namanya ikan paru. Ikan apa yang pakai paru-paru itu? Ikan paru-paru. Ikan lumba-lumba atau ikan paus? Ikan itu Nanti kita cek kedongdong kali. Kemudian manusia juga nggak bisa hidup di air. Karena nafasnya bukan pakai insang, tapi pakai paru-paru. Ya itu tuh karena Allah yang mengatur itu. Jadi manusia tuh sama Allah memang diatur hidupnya di daratan, di atas darat. Kalau ikan sama Allah diatur hidupnya di dalam air. Nggak bisa melawan. Coba manusia, kalau melawan aku mah pengen Suja mah pengen ngelawan apa yang Allah tetapkan. Misalkan Suja mah pengen hidupnya di air aja, bisa nggak? Nggak bisa, nanti Nggak bisa, mati nanti. ngelawan mati. Pas nyemplung berenang sejam malah mati. Ikan juga kalau memaksakan diri pengen hidup di darat, kira-kira mati nggak? Ya mati. Dia Jadi, maksa malah dia pengen ke darat, loncat mati waktu Berarti, udah sejam. Betul. Berarti kita sebagai makhluk Allah semuanya nih ya, manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, itu tidak bisa melawan apa yang Allah tetapkan, tidak bisa melawan takdir Allah. Iya. Berarti artinya di situ Allah Maha Pengatur, Maha Penyayang, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Iya, kita nggak bisa ngelawan Allah. Iya, gak boleh ngelawan Allah. Contohnya ini aja, Fatimah kalau kebelet mules, bisa ditahan nggak? Gak bisa. Nggak bisa, kalau udah kebelet banget nggak bisa ditahan. Iya, itu kan sederhana ya, yang kayak gitu. Dasar. Lanjut. Ya. Allah Maha Pemberi rizki. Nah, Allah itu ciptakan hewan ternak sebagai rizki. Nih, Umi ajak berpikir lagi nih, Kakak Suja Fatimah. Hewan ternak itu dikasih akal nggak sama Allah? Enggak. Domba bisa dipelihara nggak? Nggak boleh, babi itu merusak.
babi sama tikus tuh nggak boleh dipelihara, merusak hewan merusak. Kalau anjing tuh boleh buat berburu, buat menjaga. Tapi najis. Ya kalau najis mah kan bisa dihindari, jangan dipegang. Nih Umi ajak berpikir ya. Nih kakak Suja, nih Allah yang mengatur rezeki nih. Itu sapi, contohnya dari sapi aja ya. Sapi itu pinter nggak? Sapi dikasih akal nggak? Enggak. Sapi pernah belajar nggak? Enggak. Sapi bisa calistung nggak? Enggak. Nggak pernah baca buku? Terus nggak punya ilmu bisnis? Ya nggak bisa kerja kayak manusia kan? Malah kerjanya makan, minum, Ya itulah. tidur. Dia nggak kerja tapi dia dikasih rezeki sama Allah. Iya nggak? Sapi itu dari kecil, dari bayinya sampai dewasa, sampai disembelih tuh dapat rezeki nggak dari Allah? Iya, dapat rezeki dari Allah. Caranya Jono. ya, diberi makan oleh manusia, tapi yang mengatur si sapi itu yang mengatur sapi itu diberi rezeki, siapa yang mengaturnya? Allah. Allah. Lewat perantara, lewat ya manusia memberi makan, tapi kan sebenarnya yang mengatur si sapi itu dikasih makan sama siapa, dikasih makan segimana, itu kan yang mengatur Allah. Umi waktu itu ngelihat kucing ya. Umi ngelihat kucing di jalan, kakak Suja. Umi perhatiin kucing. Kita itu manusia kan kadang hidup